Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Islamlah secara benar, jangan Islam gimmick-gimmick. Islamlah secara total, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Konawe Selatan? Ya, tak ada di Serobot, siapa kau cari bu? Siapa cari? Motor hilang, siapa dicari? Istri hilang, siapa dicari? Istri hilang. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersama-sama menjaga kesejahteraan dan keselamatan rakyat Konawe Selatan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar tidak hadir. Jangan kau datang panas, jangan kau datang jauh, lebih baik kau nonton di rumah. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan, sehingga bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah tempat ini kita berkumpul, setan menyerah? Tidak. Dan bodak lagi sudah tidak dengar ceramah. Apa yang bilang setan? Jangan kau dengar ceramah, jangan dengar ceramah. Pegang hatimu, pegang hatimu. Dari orang yang pegang HP ketika saya ceramah, itu kena godaan setan. Bagaimana kau mendengar ceramah kalau sibuk begini? Pasti bukan saya kau dengar. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan juga. Simpan HP, simpan, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Saya Ustaz Musafir Bakun doaku. Ya Allah, bukakan jodoh suami ibu-ibu yang pegang HP. Ada bapak-bapak yang mulia. Ayo simpan HP, bisa? Bisa? Simpan, simpan HP-nya. Nggak usah itu rekam. Bisa? Bapak-bapak juga yang pegang HP dimutasi sama bupati. Simpan HP dulu ya, bisa? Simpan. Nggak usah ibu bapak yang rekam. Kalau bapak ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya juga jelek. Bagaimana caranya Ustaz? Itu ada kamera sebawah. Kau bawa pulang kamera Ustaz? Gampang, nonton YouTube. Gaspur Konawe Selatan yang ke-21. Sudah itu jangan lupa like and share. Ini gaspol atau rem-rem? Serius kok? Gaspol atau rem-rem? Saya bupati. Ya, ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, simpan HP.
Tempat saya ngambil juga kan. Cepat. Woi, jangan kok. Simpan ya. Bisa? Dengar dulu. Saya tak lama. Ya, kondisi kesehatan saya memang tidak bagus. Wa qalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibaca khatib sejak Rasulullah SAW kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Ayat ini tiap Jumat dibacakan mimbar khutbah, dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya? Berarti mati mau padahal mati mau atau tidak tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, DPR mati. Kamu belum bilang itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Bukan saya bilang Pak ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan matimu, kenapa? Mau atau tidak pasti mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, Pak Bupati, Ibu Sekda, Dasab Latif, Pak Wakapolri, Pak Wakapolsek, Pak Dandim, hati-hati tuh. Kau mengaku Islam, belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Ini makanya ayat diulang-ulang. Kalau di kantor bupati ini ada pengumuman dari bupati Jumat dimungkinkan, pasti itu pengumuman penting. Ayat ini Jumat dibaca, ayat ini penting. Jangan kamu mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar pemilu yang lalu. Ini semua tidak mudah. Pemeras. Saya mau bukti jengkel sekarang dia orang miskin, jahat. Semua uangnya orang diambil. Ada orang kasihan anggota DPR 5 tahun dipelihara, selalu dikasih ketika reses. Dia lupa kebaikannya yang 5 tahun. Siapa yang coblos? Yang kasih 300.000 terakhir. Orang seperti jangan ketawa. Ini semua sudah miskin, mentalnya juga rusak. Kalau ada gubernur, bupati, kepala dinas masuk penjara karena korupsi tak 30 miliar, paling tidak dunia dan nikmati itu 30 miliar. Masuk ke neraka 30 miliar dan mati di dunia. Kalau kau 300.000 masuk neraka, itu aslinya beleng-beleng. Maka dengar saudara-saudaraku yang kemarin menerima uang serangan fajar, kembalikan uangnya cadek. Selama kau tidak kembalikan, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Dan biar majelis taklim juga sekarang pemeras gampang itu. Kami ada majelis taklim 75 orang, kami bisa atur, tapi tolong belikan baju seragam. Pemeras semua ini. Ibu-ibu,
tinggal di neraka yang disebut. Janganlah canda ini Pak. Ayat ini begitu Allah menghindarkan kita memelihara agar perut tidak makan barang haram, maka puasa ke 1 bulan, bulan Ramadan. Itu latihan apa? Agar kalian tidak memakan barang haram. Ramadan jangankan halal, jangankan haram, halal saja kita tahan. Nasi halal, air putih halal, tapi siang tahan, maghrib itu baru boleh. Istri di rumah halal, kapan? Maghrib, ganggu siang, oh psycho. Maghrib boleh kau pakai buka puasa. Ya ketawa anak itu seorang tua. Iya, itu pesan moralnya orang Islam yang berhasil Ramadannya. Jangankan uang haram, uang halal saja dia bisa tahan. Bapak ini mau tahu berhasil nggak puasanya yang akan datang? Puasanya yang lalu Ramadan, mau tahu berhasil atau tidak? Lihat bulan 11 yang akan datang, pilkada. Ini mau lagi pilkada toh? Pak, dengar, kalian tidak akan miskin kalau menolak 300.000. Itu berarti kalian tidak akan kaya dengan menerima 200.000. Tapi yang pasti, kalau kau pilih pemimpin hanya karena ada bayar kok, jangan kau heran Konawe Selatan ketinggalan dan kabupaten yang lain. Ya, apa efeknya kalau ibu ambil 500.000? Maka nilai proyek naik. Yang tadinya mestinya sebenarnya dapat 10, karena sudah habis itu kau dibayar, cari ambil mewah yang berdiri dan habis semua kembali bos, pas kembali begitu. Bagaimana caranya? Saya dapat proyek ini separuh kalau kemarin guys, saya kasih ke pembangunan, tapi saya ambil 20%, ngambil 20%, ngambil Tommy kepala dinas 5%, ngambil Tommy kontraktor 10%, ngambil Tommy tim sukses. Akhirnya apa? Jembatanmu belum diresmikan sudah rusak. Sekolahmu mestinya dapat buku, tapi karena habis duitmu, akhirnya anakmu jadi bromo. Makanya 2024 nanti bulan 11, jangan kau pilih karena dikasih duit. Bisa? Bisa? Serius? Betul? Ya Allah, dengarlah janji masyarakat ini. Kalau dia terima nanti serangan fajar, buat hidupnya menderita di dunia kita. Cinta kau. Wa qalailan bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Bupati Surududin Gangga STMM dan Bapak Wakil Bupati Pak Rasid Esos MSI. Kalau Pak Rasid tidak hadir, mohon kalau menjadi bupati berkali. Biasanya kan begitu, biasanya. Dan Ibu Hajah Siti Khadijah Esos MSI, Sekretaris Daerah. Oh ya menyebut tadi. Dan yang paling kita hormati Ibu Bupati, Ibu istrinya Pak Surududin, yang insya Allah dilantik yang akan datang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas dan ini bisa-bisa bukan evakuasi sama sekali. Ya, ini acara kita zikir. Itu zikir sebelumnya, apa sih hebatnya itu zikir? Itu dulu.
Ini zikir bukan makanan otak. Ini zikir bukan makanan perut. Zikir itu makanan hati. Hati ini penting. Betapa pentingnya ini hati. Nabi sampai katakan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuh. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuh. Dialah qalbu, hati. Berarti baik tidaknya pejabat, anggota DPR, ASN, tentara, polisi, masyarakat, baik tidaknya tergantung hati. Kalau hatinya baik, insya Allah bicaranya tidak kasar. Kalau hatinya sehat, insya Allah di mana-mana dia senang. Tapi kalau hatinya sakit, bicaranya kasar. Di mana dia berada, orang jengkel sama dia. Itu sakit hatinya. Nah, pertanyaan kita, hati kita ini yang hadir sakit atau sehat? Sehat. Sakit atau sehat? Sebelum jawab, kita mau tahu dulu jenis-jenis penyakit hati. Jenis-jenisnya. Kalau sudah ditahu jenis penyakit hati, kasih pakai cocok. Oh, saya tidak kenal. Oh, saya juga tidak kenal. Oh, saya tidak. Semua kenal saya. Ya kan? Baru kita obati dengan zikir. Nah, penyakit hati ini penting. Hati ini pengendali. Contoh, dari Konawe Selatan naik mobil ke Kendari, bawa mobil, yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat rambu-rambu, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tidak ada tertulis otak. Ya toh, pada otak yang berpikir. Di kantor bupati, cek mana yang punya teknisinya, kasih naik sedikit suaranya deh. Suara saya ini agak rusak nih. Ya, jangan dipakai bass. Juga tidak usah. Tutup nih bassnya, tutup nih ehonya, kasih naik treble-nya. Cek. Satu kali kau sakiti masih, dua kali kau sakiti hati ini, tiga kali kau sakiti, kurang ajar. Ya, oke. Bapak Ibu, di kantor bupati ada pengumuman. Yang menulis pengumuman dari bupati orangnya Pak Bupati. Yang melihat salah ketik mata. Yang berpikir otak. Tapi begitu Anda mau dibacakan pengumuman, apa Anda bilang? Perhatian. Tidak ada bilang perotakan. Itu berarti memang ini hati baca. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis penyakit hati? Yang pertama paling besar, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Itu intinya. Pak, dengar baik-baik. Sholat tiangnya agama. Ya toh? Dari kecil kita tahu. Berarti kalau ada orang tidak sholat, dia runtuhkan agamanya. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak yang tidak pernah sholat. Kenapa? Kalau anakmu tidak ada sholat, dia runtuhkan agama di rumahmu, sehingga uangmu banyak, jabatanmu tinggi, rumahmu mewah, tapi tidak ada anakmu patuh sama kamu. Kenapa? Runtuh agama di rumahmu. Itu rumahnya mewah, jabatannya tinggi, anaknya tidak sholat, runtuh agama. Apa arti kalian miskin? Rumah kontrak, tidak sembahyang kau lagi. Lebih baik pelihara kambing daripada pelihara anak yang tidak sholat. Kenapa? Kalau kambing bisa kujual, kalau kambing bisa kau potong.
sate, isi perutnya jadi coto, tulangnya jadi kondro, kakinya sop kiki, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, kulitnya jadi perhiasan, tanduknya perhiasan, pelernya bakar obat-obat. Iya toh? Iya, iya. Tapi kalau anak udah sholat, kau mau apa? Kau mau apa? Hah? Mau jual? Siapa beli? Mau dipotong? Siapa mau makan? Maka saudaraku, biarkan anakmu tidak punya pegawai negeri, tapi dia sholat. Biar anak kita pegawai honor, tapi sholat. Ada pegawai honor di sini. Biasanya itu Satpol PP kasih. Polisi setengah. Bapak ini tahu lagu pegawai honor? Begini lagu pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Saudara, sholat. Ada di sini mau naik pangkat jabatan? Banyak yang mau mencari muka sama Pak Bupati. Sebentar lagi beliau habis jabatannya. Ya, ya. Biar Pak Bupati suka kok. Kalau istrinya nggak suka kok, nggak jalan guys kamu. Apalagi kalau dia bilang ibu saya tidak mau lihat itu anu. Pokoknya saya tidak mau lihat lagi di ruangan. Tahu hancur mako. Dipanggil sama Pak Bupati, apa salahmu sama ibu ini? Ada suka sekali kok. Kau tahu saya juga takut sama ibu tuh. Ya Bapak. Mana ada laki-laki tidak takut sama istrinya? Ini Wakapolda bisa. Ibu, saya datang ke sama istriku. Demi Allah saya datang. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo saudaraku, sholat. Tidak usah kau cari muka sama manusia. Perbaiki saja sholatmu. Kalau Allah kabulkan maumu, tidak ada kekuatannya itu manusia. Tapi bagaimana Allah mau sayang sama kamu kalau kau tidak sholat? Begitu juga nanti kalau kau mau milih pemimpin di Konawe Selatan, lihat sholatnya. Kalau tidak sholat, biar nak kasih kau sembako, jangan kau pilih. Kenapa? Sholat Tuhannya saja nak tipu, apalagi kau udah culeke. Sholat, sholat. Contoh. Saya baku baik sama Pak Lawasi, gubernur. Dia Bupati Japo, atau Pak Bupati lah, saya baku baik di sini. Saya datang ke Konawe Selatan. Pak Bupati, assalamualaikum. Saya ada di bandara. Oh ya, kenapa Ustaz? Saya mau keliling-keliling ini ke Konawe Selatan, tapi tidak ada mobilku, kasihan. Dia bilang, Pak Bupati, aduh, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tenang, jangan cemas. Tenang nih Pak Ustaz. Pak Bupati telepon, ajudan, siap Pak Bupati. Itu ada Ustaz Dasar di bandara. Kau bawakan mobil full tangki. Jangan lupa kasih juga pembeli oleh-oleh. Setengah jam kemudian datang ajudan. Assalamualaikum Ustaz. Tapi Ustaz, ini kendaraan dari Pak Bupati, silakan Pak Ustaz pakai sampai Pak Ustaz pulang. Ini ada juga pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Jelas? Sebaliknya, ada orang dari bawah-bawah, tidak pernah aku kenal Pak Bupati, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar namanya, mendarat di bandara. Assalamualaikum Pak Bupati.
Waalaikumsalam. Pinjam dulu mobilmu Pak Bupati. Siapa nak telepon Pak Bupati? Kapolres. Tangkap itu penipu. Udah tahu tiba-tiba pinjam mobil, tangkap, pasti penipu. Begitu juga kalian, tidak pernah sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah capek sudah hadap, capek buat Tuhan hadapi hidup ini ya Allah, berat rasanya hidupku ya Allah. Allah sampaikan malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Jelas? Jadi kalau ada di antara kita hidup tidak mau berhenti susah, banyak persoalan, tidak bisa tenang, itu karena aku tidak sholat. Contoh lagi, Pak Bupati ada ajudan tak tuh? Ada, biasanya dua, satu pagi, satu malam. Itu kan mana tuh sudah? Mana tuh sudah? Nah ini kalau dipanggil Pak Bupati, biar dia lagi duduk makan cap goreng, ajudan, ya kok? Kalau pernah makan dengan tulang-tulang ini, iya toh? Begitu takutnya sama bupati. Pada bupati 10 tahun saja, lewat dari 10 tahun bukan lagi bupati. Kalau dia tetap pakai ini lambang Garuda, setelah 10 tahun pakai, dia bilang orang sudah sakit ke saya. Iya toh? Tapi begitu takutnya ini ajudan Rasulullah. Pernah enggak Pak Bupati panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Ini nama aku tunggu dikasih pindah ke Purwareja. Ajudan, Bapak kalian saya sibuk. Iya toh? Pada bupati ada hilang jabatannya. Lalu kenapa ketika Allah panggil kalian? Hayya 'alas sholat. Sini kau ajudan. Sini kau. Tapi apa jawab ajudan? Tunggu. Bupati saja nggak berani mau kasih tunggu. Masa Allah yang kasih kau nyawa, yang kasih kau kesehatan, yang kasih kau nikmat, yang kasih kau ini tubuh, masa kau suruh tunggu? Allah panggil lagi, hayya 'alal falah. Pak Kadis, sini kau dulu. Tahu nggak artinya itu hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau yang kamu mau. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini kok, saya kasih kok. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi rapat. Ya sudah, udah suruh menunggu dari subuh sampai saya tidak datang. Pantas 30 tahun kau jadi ASN, tidak bisa kau lepas dari kredit. Mana ada ASN sementara kredit? Kami ada semua itu skala di bank. Itu poin ASN kan, saya bilang kalau itu ASN kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari lauk, tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit sari mie, tanggal 21 sampai 30 sari don, omas lagi kepala, jadi habis cicilan seluruh lunas. Ayo, nah ibu bapak perbaiki sholat. Pak Bupati kalau masih ada rezeki jadi pejabat, angkat pejabat, lihat sholat. Ibu-ibu mau milih mantu, lihat sholatnya. Kalau sholatnya tidak beres, jangan percaya. Ustaz, kenapa hidupku susah? Tidak sembahyang kok. Ustaz, kenapa anakku tidak mau mendengar? Dia tidak sholat. Kalau sholat kecil buat Allah, kasih kebahagiaan. Apa susahnya Allah kasih? Ibu-ibu, ini ibu-ibu paling banyak lah sholat kalau ada pengantin. Nanti buka coklat biru, abu-abu, keren. Karena sudah tabrak tiap istri. Ada itu hadisnya pun kasih di sini, hadisnya
jangan sekali jatuh balik dikit sedikit. Ada lagi nak kasih begini tuh sedikit. Untuk ini bilang Korea. Kau ketawa bangga semua itu. Tiba waktu sholat, ayam sholat, suaminya bilang, bu, kita sholat, nggak punya ini. Ini dari salon ini yang 400.000 gara-gara make up dia tidak sholat. Ini aslinya beleng-beleng. Oh, kapan lagi ini ibu-ibu banyak sholat? Selesai haid gratis 2 hari, gratis 5 hari, nah tambahin 2. Dan bilang suaminya, kenapa belum saya bayar ibu? Dan bilang, ibu lupa pakai bersih. Dan bilang, bohong kok kapannya? Dan bilang, apa bohong? Aku kasih. Ya, sholat. Bapak-bapak, kapan kita banyak biasa tak sholat? Ketika kita ke sawah. Di sawah silahkan sholat. Badan saya penuh lumut. Lumut bukan najis. Ada lumpur di bajuku, lumpur bukan najis. Silahkan sholat. Tapi kita tidak ada situs, tidak ada rumah-rumah. Kau sholat di pematang? Boleh. Ustaz, kita di tengah laut tangkap ikan. Kau lihat di mana kiblat? Nah, sana kiblat. Tapi tidak ada tempat wudhu, Ustaz. Air laut bisa pakai wudhu. Sudah itu, sana kiblat, lihat matahari. Allahu Akbar. Sudah. Goyang di perahu. Lihat aku juga goyang-goyang. Apa lagi? Paling banyak juga tidak sholat kalau dia lagi perjalanan. Dia ke Jakarta dari Kendari subuh, dari Jakarta tidak sholat subuh. Kenapa? Sampai di Kendari sudah jam 7. Saya biasa kalau pulang dari Jakarta ke Makassar pastikan sholat subuh. Kalau jam 4 kita tinggalkan Jakarta, pasti sholat subuhnya di kapal. Kenapa? Mau sholat jam 4 belum masuk waktu subuh. Mau sholat tiba sudah jam 7 pagi, pasti sholatnya di atas pesawat. Dia rombongan orang pulang umroh banyak tidak sholat. Ayo. Kalau kita musafir Ustaz di jalan, tiba-tiba masuk waktu sholat, Allah kasih keringanan. Jamak ini. Apa itu jamak? Gabung. Duhur 2 4, asar 4. Kalau buru-buru Ustaz, namanya jamak qasar. Duhur 2, asar 2. Tapi kita sudah kencing Ustaz. Tidak ada air, pakai daun. Daun. Misal toh, lagi di jalan, ambil kau daun 3 lembar. Yang kasih dia ibu. Begini caranya, ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ini rahasia laki-laki. Ambil lagi daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Bersih. Begitu caranya, jangan kasih begini. Tambah kotor. Ya, orang yang puncak hatinya sakit nganggap enteng sholat. Kalau kau tidak sholat, yang mau mengharap. Bu, bu, kalau tidak suka Ibu Bupati, ada pilihan? Ada? Ada. Pensiun dini. Lewat Bupati. Kenapa nama Bupati juga? Iya toh? Iya. Bu, merantau ke Jawa. Di Jawa tidak enak. Ada pilihan? Ada. Balik lagi di Kondari. Apa? Orang Jawa merantau ke Kondari. Di Kondari tidak enak. Ada pilihan? Ada. Boleh. Jawa mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Udah beri kera-kera lomba rasa sisa kue. Itu orang Jawa yang tinggal di tanah Bugis pakai bahasa Bugis, tapi masih tentara Jawanya. Masa sih panas kopi, kok macam ini mas?
Mas, sini mata aja gua, sini mah goban gua mata aja. Gua mata ampun ini gagap ya mana? Ini ada Jawa tinggal ada Bugis. Betul agak sepak kona. Di sini jangan banyak juga orang Jawa ya. Jawa, Bugis, Tolaki, Makassar, Toraja, kita sama-sama rakyat Indonesia. Ya. Tidak ada lagi istilah ini pribumi, kita semua pribumi. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan anggap remeh sholat. Kalau kau tidak sholat, tidak ada. Bapak jadi tentara, tugas ke tempat tugas yang tidak baik, ada pilihan, ada pensiun, selesai. Jadi pegawai tidak disenang sama bupati yang tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudah tidak usah masuk ke kantor, tunggu saja selesai bupati baru kita tanding lagi. Tapi kalau masuk umur ada pilihan, ada masuk umur tidak enak keluar deh, begitu kau keluar bilang kau satu dunia. Menderita di dunia Pak masih ada batas, tapi kalau kau tidak sholat masuk kubur, itulah puncak penderitaan. 2. Penyakit hati yang kedua apa itu? Ghibah. Apa itu ghibah? Gosip. Ini itu Pak Ibu Bupati kalau kumpul begini ibu-ibu itu banyak sekali cerita. Dia tak gosip orang, tapi dia dari masuk pintu dan dia lihat. Dan dia dari kepalanya sampai kaki. Dia tak gosip tapi mulutnya dong. Lewat lagi orang. Biasanya dekat pilkada banyak orang pada dosa. Kenapa? Bercerita kejelekan orang. Biar mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, kalau pun tidak suka, jangan mau jelek-jelekan, yang terpilih, selesai. Ya, kalaupun kau suka, pilih, jangan kau jelekkan orang. Dengar ini para tim sukses. Nah, kau kenyang baleho, disuruh kau bikin 10, 3 di kau bikin. Sukses sendiri kau cilaka. Semua bikin sukses ini Pak bande-bande. Gampang. Kami sudah kuasai 3 kecamatan. Tahu mau maju kalau 3 kecamatan, pernah berdiri Bapak itu. Ya, kalau kau senang jagoanmu, silakan kau jagokan, jangan kau serang orang lain. Kalian rakyat jangan membodoh-bodoh sama politisi, apalagi janji-janjinya. Saya bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita tolaki. Ini sama-sama kita kepulauan. Ini kartu nama saya. Kalau ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kamu salah kenapa kau pilih? Sudah, jangan berpecah belah. Ya, soal pilkada, pilpres, pilcaleg biasa. Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Sekarang saatnya 00. Mulai start kita, sibukkan dirimu dengan urusanmu masing-masing. Bayar cicilan, karena capres tidak akan bayarkan kau punya cicilan. Masih ingat 2019? Masih? Siapa yang bertanding pemilu 2019? Siapa? Prabowo lawan Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Itu kata-kata satu paket. Kau sampai sekarang masih bermusuh sama tetanggamu. Apa namanya kalau bukan bedeng-bedeng? Itu aslinya bedeng-bedeng. Kalau tim sukses waktu cambo mau jadi menteri. Tapi kalau kau bertetangga hanya beda capres, kamu buat musuh, apa kau dapat?
pakai akal sehat, jangan bermusuhan. Pilkada yang akan datang, silakan pilih jagoanmu, jangan jelek-jelekkan orang. Ya, gibah, hindarkan cerita kejelekan orang, karena menceritakan kejelekan orang meskipun dia jelek, tetap dia tidak mau dicerita kejelekannya. Iya toh? 3. Penyakit hati yang ketiga, apa itu? Ibu? Apa lagi? Sombong, miliasen, buruk, macingkang, matempo. Biasanya yang sombong itu pejabat. Apa kamu sombong dengan jabatanmu? Apa kamu sombong dengan jabatan? Bupati 10 tahun. Alhamdulillah 10 tahun. Biar masih mau rakyat tidak bisa. Anggota DPR. Kenapa jadi anggota DPR mereka tidak dipilih ya kok? Coba kalau tidak dipilih kok. Wabillahi taufiq walhidayah. Tidak ada. Apa kamu sombong? Pejabat aja tidak boleh sombong. Apalagi yang membuat orang biasa sombong? Ilmu. Pintar bilang dirinya ustaz. Ada ustaz sombong, ada yang mau menang sendiri, tidak mau menerima perbedaan pendapat. Kalau dia berbeda dan yang itu bid'ah kafir, jangan ikuti. Ada begitu? Kalau bermusuhan, sudah jangan ikuti. Selesai. Ada kelompok kita yang mengklaim dirinya kelompok sunnah. Kelompok sunnah biasanya salah mendefinisikan sunnah. Namanya kelompok sunnah, ya boleh kau tidak lakukan sunnah. Sekalinya kita dianggap tidak sunnah. Kenapa? Karena kita tidak pelihara jenggot. Sebenarnya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Iya, mau pelihara jenggot silakan. Kalau orang tidak mau, jangan bilang dia bukan sunnah. Dia bisa tak sunnah yang lain. Mau kasih di atas cingkrang celana silahkan, tapi jangan celah orang yang kakinya, mata kaki, celananya di bawah mata kaki. Mari kita ikuti, berbeda biasa, tapi jangan berpecah belah, jangan sombong gara-gara ilmumu. Kenapa? Allah marah karena si pikun kok. Ada umatnya pikun, ada profesor tinggi sekali ilmunya, begitu sudah dekat-dekat pensiun mulai pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium saya. Terwati suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dan cinta. Jangan sombong. Ya, apalagi yang membuat dia seorang sombong? Harta. Kau kaya, jangan sombong. Kenapa? Allah cabut kekayaannya dan kasih kau gempa tenggelam satu rumah. Apa kamu sombong? Oke lah, masih banyak uang, tapi Allah hukum kok banyak uang tidak ada yang makan. Tabungannya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Menurut hasil penelitian laboratorium, bapak jangan makan nasi, tidak boleh makan daging, jangan makan garam, jangan makan gula, jangan makan yang pedis-pedis. Apa yang bisa makan dok? Dan yang ubi rebus. Berapa 7 miliar ubi jenis apa? Jangan sombong. Orang kaya saja tidak boleh sombong, orang pintar saja tidak boleh sombong, pejabat saja tidak boleh sombong, apalagi kalian yang rakyat biasa. Ya, sombong itu hak mutlak hanya boleh dipakai oleh Allah Al-Mutakabbir. Kenapa? Hanya Allah yang tak terbatas. Saya mau sombong karena hebat, bukan saya hebat. Kenapa saya bisa begini? Karena ada yang nonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 1 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Bupati sudah lama sakit itu Ustaz. Lihat toh, kenapa bapak-bapak bisa tenang di sini duduk? Karena ada saya. Kenapa saya bisa berdiri di sini hebat? Karena ada bapak ibu yang nonton. Maka yang baik kita saling membutuhkan.
Kenapa Pak Bupati diangkat jadi bupati? Karena ada rakyatnya. Coba kalau tidak ada rakyatnya, mengaku bupati, orang gila. Iya toh? Maka jangan sombong. Sombong itu hanya boleh dimiliki oleh Allah, karena hanya Allah yang tak terbatas. Karena waktu yang sangat ringkas. Kenapa? Terus kira kata tukang parkir. Terus ini. Nah, kalau kita sudah sakit hati, apa obatnya? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau ada rasa sombong, obatnya zikir. Zikir minimal yang 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cuma kalau zikir jangan terlalu cepat. Ada orang Pak Bupati zikir terlalu cepat sehingga tak jelas apa namanya. Seperti orang makan pisang goreng panas. Ya toh? Kok ketawa karena bayangkan dirimu semua. Supaya berbekas di hati, begini caranya tuan-tuan. Zikir, coba usahakan. Alhamdulillah. Itu berbekas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ada bekasnya. Tapi kalau terlalu cepat, kok tidak bekasnya. Ya. 2. Zikir itu baca Quran. Maka senang sekali kita hari ini Pak Bupati memberi bantuan kepada pesantren. Mudah-mudahan pesantren itu pusat dakwah dan pembelajaran Quran. Bukan pesantren yang dapat bantuan itu manfaatkan, jangan dipakai oleh pimpinan pondoknya saja. Nah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, 50 juta bagi pesantren kasihan tidak ada artinya. Sedikit itu tidak cukup satu kelas bangun. Tapi insya Allah niat baiknya, mudah-mudahan bupati yang akan datang dan lanjutkan itu. Ya. Itu Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi mengobati hati itu termasuk dengan ceramah. Dengan ceramah, hati dengan dunia itu seperti handphone dengan cas. Ibu bapak semua punya handphone? Itu HP kalau dipakai terus kenapa ya? Kalau lobet diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau sudah mati masih bisa kau pakai? HP baru 1 juta pulsanya masih bisa pakai? Tidak. Begitu juga aku. Lihat perempuan cantik dunia, lihat orang baik dunia, lihat teman tak naik pangkat dunia, lihat rumahnya orang bagus dunia terus. Kapan kita isi? Akhirat pengajian. Maka dengar tak, dan hanya orang yang masa bodoh yang tidak mau dengar dakwah sekarang. Kenapa? Dakwah bisa melalui handphone. Kalau dulu orang ke pesantren baru bisa dengar dakwah, orang ke masjid baru dengar dakwah, di televisi sekali, di Jumat sekali. Tapi sekarang bapak duduk putar ceramah dasar lagi. Nasihat istri yang soleha, suaminya buka, kasih dengar istrinya, kok istrinya juga balas. Nasihat buat suami yang soleh, itu juga dengar. Ada semua itu dengar. Tapi ingat, selesai dengar ceramah jangan jadi ingin. Ini bagus ceramahnya, ini bikin ngantuk, ini jelek. Jangan. Kalau kau tidak suka, jangan celah, tinggalkan. Kalau senang, bagikan. Kita semua ukhuwah harus dijaga. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, selamat ulang tahun Konawe Selatan yang ke-21. Mudah-mudahan rakyatnya sejahtera, mahasiswanya dapat cari kerja, ibu-ibunya soleha, suaminya bulan rezekinya, dapat rezeki yang baik, kita kawin lagi.
umpama gitu ya Pak ya, tapi pasti Bapak mau tahu. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Terima kasih Pak Bupati yang mengundang saya ke tempat ini, meskipun sebenarnya tanggal lain yang diinginkan, tapi karena saya ada jadwal acara sehingga Pak Bupati mengalah. Terserah kita Ustaz tanggal berapa kita bisa. Ini berarti bupatinya paham betul bagaimana mengelola manajemen dakwah. Dan saya senang ulang tahun kabupaten kalau undang utama. Banyak ulang tahun kabupaten artis diundang. Kalau artis undang apa berapa? Kelihatan nada, kelihatan pak, apa berdosa? Tidak juga nak kasih pegang, kasih lihat ya boleh. Ya toh, alhamdulillah Pak Bupati undang-undang. Cuma kalau undang ulama Pak Bupati bagus juga, bagus pelayanan. Saya pernah diundang ceramah, salah kasih panitianya. Kan biasa di Makassar dua ceramah saya satu malam. Selesai ceramah saya pertama, saya buru-buru, saya mau pergi ke acara kedua. Hari ke atas mobil itu panitianya yang semua. Tunggu dulu Pak Ustaz, tunggu dulu Pak Ustaz, tunggu dulu. Kenapa? Tunggu dulu Pak Ustaz. Wah, ditarik aku. Saya takut nyaman dia orang mantul langsung samar ke. Saya dulu di mobil. Alhamdulillah dapat rezeki ini. Saya tarik itu aku. Begitu saya buka, astagfirullah, salah kasih panitia Pak. Apa dikasih saya? Susunan acara. Jangan sampai Pak Bupati susunan acara. Karena kadang-kadang tidak Pak, ada pejabat lebih menghormati artis daripada ustaz. Kalau artis diundang, dia kasih hotel bintang 5, dia kasih pesawat bisnis kelas, ya diantar pakai patwal polisi tentara. Padahal itu artis datang bawa alamat palsu. Ustaz dikasih itu artis sampai 100-200 juta. Sampai di Jakarta uangnya dia pakai narkoba, uangnya dia pakai butuh, uangnya dia pakai berzina, uangnya dia pakai maksiat. Sekalinya Ustaz yang butuhkan, tidak ada jemput Pak. Apa nak kirim? Ojek tua motor lagi bisa. Tanpa saya tergantung kaki di belakang. Kenapa? Tidak ada saja yang terstabil. Kapan lagi? Puncak lagi. Tanpa satu mantan kita berdua. Sampai menit dan dua sedikit lagi sudah yang 2 kali pulang. Sampai menit berubah Ustaz. Sampai kita di rumah dinas. Baca kita barsagi kepanasan Pak. 1 jam barsagi. Sallallahu alaihi wasallam. Basah semua kita, basah semua. Begitu kita mau pulang, dia kusuk-kusuk aja tak becek-becek. Apa mau kusuk-kusuk dan bukan uang korupsi ini? Nah bilang suaminya, dia tinggalkan itu kesensawannya, Pak Imam, dia doakan itu 1 jam, masa kau kasih 100.000? Dia bilang istrinya, sudah nih, bungkus kami itu bisa sama jalan pondok. Kau ketawa karena kau kasih begitu sama Pak Imam kau. Bagaimana anak-anak mau sekolah di pondok? Coba, tadi itu ada 10 pondok. Demi Allah tidak ada gunanya ada pondok kalau kalian tidak menghormati ulama. Ya, bagaimana anak-anak mau sekolah agama kalau kita nggak menghargai dalam kehidupan sosial? Coba lihat kalau artis datang 7 lompat-lompat udah bawa motor. Kasihan penghafal Quran 30 juz berlomba karena dikasih hadiah apa? 220.000. Biasa saya bilang sama bupati ya, kau jadi penghafal, kasih kau hadiah 30 juta. Maka hormati pesantren. Kita alhamdulillah Pak Bupati kasih tadi dana hibah untuk para pondok. Tapi semua itu tidak ada guna karena masyarakat kita orang Islam tidak menghormati anak-anak pondok. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ceramah dari Bapak Ustadz Dr. Haji Dasar Latif,
Kesos SAG MSc PhD. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Dasarlabi tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya istirahat. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati kudapan yang telah kami sediakan.